Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas masa akhir Orde Baru, sejarah Indonesia. Disimak ya teman-teman. Berikut adalah dokumentasi pada masa akhir Orde Baru. Krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis politik. Krisis politik itu ada krisis moneter yang terjadi di Indonesia, juga mempengaruhi sektor politik. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, Indonesia mengalami masa transisi. Pada masa transisi tersebut, terjadi banyak kerusuhan dan demonstrasi yang menuntut reformasi. Banyak orang yang merasa kecewa dengan pemerintahan Orde Baru yang dianggap tidak transparan dan korup. Pada masa transisi ini juga terjadi penggantian presiden. Dari Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Periode masa transisi ini juga menjadi ajang bergulirnya konflik politik di Indonesia. Terjadi pemilihan umum pada tahun 1999 yang menjadi momen penting bagi Indonesia dalam mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemilihan umum tersebut diikuti oleh partai-partai politik yang baru berdiri setelah Orde Baru berakhir. Masyarakat berharap bahwa partai-partai politik yang baru tersebut dapat memberikan perubahan yang positif bagi Indonesia. Krisis hukum, krisis moneter dan politik yang terjadi di Indonesia juga mempengaruhi sektor hukum. Pada masa Orde Baru, sektor hukum di Indonesia dianggap tidak independen dan terlalu dipolitisasi. Banyak kebijakan hukum yang ditetapkan berdasarkan kepentingan politik dan bukan berdasarkan keadilan. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia merasa frustasi dan kecewa terhadap sistem hukum yang ada. Setelah Orde Baru, berakhirlah. Masyarakat Indonesia berharap bahwa sistem hukum di Indonesia dapat diperbaiki. Namun, implementasi perubahan tersebut tidaklah mudah. Terdapat banyak kendala dalam mereformasi sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam sektor hukum. Selain itu, masih banyaknya praktik korupsi di sektor hukum menjadi penghambat dalam mereformasi sistem hukum Indonesia. Terima kasih. Kepercayaan masyarakat, krisis moneter, politik, dan hukum yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga merasa kecewa dengan korupsi yang terjadi di sektor politik, hukum, dan ekonomi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangatlah penting dalam membentuk stabilitas sosial dan politik. Jika masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahan, maka akan timbul kerusuhan dan ketidakstabilan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu membangun kepercayaan masyarakat dengan memberi solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang terjadi. Agenda reformasi. Yang pertama, adili Soeharto dan kroninya. Hal ini terjadi karena masyarakat menilai Soeharto sebagai kepala pemerintahan terlalu berlebihan. Lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara pun sangat bergantung kepada Soeharto sebagai presiden. Hal ini menyebabkan adanya penyakit seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin akut. Yang kedua adalah amandemen UUD 1945. Hal ini diajukan karena pada masa akhir Orde Baru terjadi banyak pelanggaran UUD dan Pancasila atas dasar kepentingan kekuasaan atau sebuah golongan. Yang ketiga adalah penghapusan duifungsi ABRI. Adanya duifungsi ABRI mengakibatkan birokrasi di Indonesia diwarnai dengan militerisme. Hal ini terjadi karena telah masuk birokrasi pusat dan daerah dan mengisi pemerintahan serta mengisi jabatan pemerintahan serta BUMN.
Selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Sentralisme pemerintahan di segala bidang membuat kesejahteraan rakyat tidak terjadi secara merata dan adil. Hal ini juga ditambah dengan adanya krisis moneter yang melumpuhkan aktivitas perekonomian. Selanjutnya adalah penegakan supremasi hukum. Hukum sendiri itu adalah pembenaran bagi penguasa, rekayasa dalam proses peradilan, serta hak-hak rakyat kecil yang terinjak-injak dan terabaikan adalah pemandangan yang wajar. Hal ini mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tumbuh besar. Yang terakhir ada pemerintahan yang bersih dari KKN. Masa Orde Baru ditandai dengan suburnya praktik monopoli dan KKN yang menimbulkan kesenjangan. Pemerintahan yang absolut akan cenderung pada penyelewengan hingga pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang ada pada akhir masa Orde Baru. Terima kasih telah menyimak, semoga membantu.